Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang hadiah akhir tahun dari semesta untuk kamu. Ya berarti biasanya kalau hadiah akhir tahun ini adalah pemberian karena perjuangan kita yang sudah kita lakukan mungkin kemarin-kemarin di sepanjang tahun. Ya, oke. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Wins Healing, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini adalah sebagai penyambung pesan atau penyambung tangan untuk menyampaikan pesan dari semesta untuk kalian, ya, pesan-pesan healing bagi siapapun yang membutuhkan di sini. Dan iya, kita di sini pilihannya ini ya. Jadi file ini file 1 ya, file 2 langsung 2 sekaligus di sini. Ya, file 1 ini yang ini ya, yang cake Merry Christmas di sini, cake. Ya kan aku upload ini pas sehari sebelum Christmas. So ada ini. Terus di sini file 2 Santa. Ya, yang bajunya Santa nih. File 2 ada 2 nih. Ya. Lalu file 3 candle. Ya, dia bentuknya lilin. Nih, seperti lilin. Ya, silakan dipilih sesuai dengan intuisi kamu ya. Kamu 1, 2 atau 3 di sini. Kalau misalkan nanti yang kamu pilih mungkin kurang resonate, kamu bisa coba pilih yang lain ya. Kadang kita salah menarik intuisi, tapi ikuti intuisi kamu. Kalau perlu kamu berdoa sebentar, kamu tenangin diri kamu lalu kamu pilih gitu ya. Itu juga bisa. Kalau kamu ketarik ke lebih dari 1, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, itu bisa jadi juga kadang terjadi ya. Jadi ikuti aja intuisinya bagaimana. Berarti ada pesan ke kamu di kedua file tersebut. Kadang-kadang ada kalanya mungkin ketarik ketiga-tiganya sekaligus juga. Berarti ada pesan di ketiga file ini. Ya, jadi yang mana aja yang intuisi kamu ikuti saja. Kalau misalkan tidak resonate sama sekali, berarti reading ini bukan untuk kamu. Ini bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja. Ya, oke. Kita langsung mulai aja dengan readingnya. Kita mulai dengan yang pertama. Ya, terima kasih and I'll see you guys in the reading. Halo, file nomor 1 bagi kalian yang memilih mainan yang ini ya, yang cake yang bentukannya kue. Ini adalah general reading kamu ya, tentang hadiah dari semesta ya, di penghujung tahun untuk kamu. What's the gift yang sudah disiapkan semesta? Dan biasanya kalau penghujung tahun kita mendapatkan semacam rezeki atau hadiah atau apapun itu, adalah hasil dari mungkin perjuangan yang mungkin kita sudah lewati gitu ya. Jadi ini sudah pasti bentukan hasil dari effort kamu sendiri ya, seperti itu file nomor 1. Dan iya ya, kita langsung mulai aja ya. File nomor 1 di sini sebenarnya kalian memilih ini, sebenarnya ini ada maksudnya juga ya. Aku maksudnya ya, pilihan mainan ini sebenarnya di baliknya ada simbolismenya atau ada meaningnya juga di sini dibilangnya ya. Jadi kalau cake itu kan memang biasanya gimana ya, kayak orang makan kue ini atau cake ini biasanya kalau ada semacam celebration atau perayaan sesuatu ya, biasanya ya. Kalau ulang tahun ada kuenya, nikah ada kuenya gitu-gitu ya, potong kue. Jadi ini kayak seperti simbolisme sebenarnya ya gitu. Simbolisme apa? Kebahagiaan. Simbolisme apa? Perayaan gitu. Jadi beberapa dari kamu penghujung tahun ini, hadiah dari Tuhan, dari semesta adalah sesuatu yang patut dirayakan oleh kamu di sini dibilangnya ya. Sebuah perayaan, mungkin ada semacam keberhasilan yang mungkin terjadi di sini ya, apa yang mungkin kamu inginkan di penghujung tahun, atau mungkin yang kemarin-kemarin belum dapat akhirnya dapat di ujung tahun. Aku ngerasa seperti itu juga file nomor 1 ya. Jadi ini melambangkan sukses ya, dan kayak pencapaian gitu ya. Sama ya, kalau misalkan orang menikah potong kue kan berarti mereka sudah perjuangan sebelum pernikahannya sampai hari pernikahannya, akhirnya ya ini pencapaiannya, potong kue seperti itu ya gitu. Jadi this is celebrating life ya, ini merayakan kembali hidup, kita bersyukur sama hidup. Seperti itu file nomor 1 ya. Jadi simbolismenya seperti itu karena komil ini. Beberapa dari kalian mungkin apa ya, favorit kamu nih mungkin kalau kamu makan dessert ya, atau pencuci mulut di sini mungkin cake ya, atau kue di sini dibilangnya ya. Dan mungkin flavornya beberapa dari kamu favoritnya coklat ya.
Oke, tapi nggak harus ya, ini kan general reading, cuman tadi ada energinya masuk ke aku seperti itu, pile 1. Ya, jadi oke, kita lanjut ke kartu-kartunya untuk lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya perayaan tersebut? Apa sih yang sebenarnya kebahagiaan tersebut yang akan termanifestasi dari kamu dalam bentuk hadiah semesta? Ya, oke, kita lanjut ke kartu-kartu lainnya. Oke, aku berdoa sebentar. Oke, pile nomor 1 kita lihat ya. A gift from the universe di penghujung tahun. Ya, and year gift buat kamu. Oke, kita punya the tower kebalik. Death kebalik. Ya. Oke, dan di sini kita ada faith. Ya, oke. Oke, pile 1. Ya. Untuk faith ini aku taruh di sini ya. Oke. Jadi pile nomor 1. Ya. Berarti hadiah ini yang semesta mau kasih ke kamu pile nomor 1 hasil dari apa? Dari keyakinan kamu. We do have the faith card here. Ya, gitu. Jadi yang selama ini mungkin kamu punya keyakinan besar akan sesuatu, kamu punya iman besar akan sesuatu di situ, kamu nggak goyah, kamu bersyukur selalu, kamu yakin semua pasti ini bisa terjadi buat saya. Manifestasi ini dalam bentuk hadiah dari semesta buat kamu ada di penghujung tahun pile nomor 1. Ya, jadi faith kamu, keyakinan kamu yang membawa ini akhirnya termanifestasi atau terrealisasi di dalam hidup kamu di penghujung tahun. Dan ini adalah pemberian Tuhan untuk kamu di penghujung tahun. Ya, gitu. Jadi aku ngeliat soalnya faith ini ya kita punya the tower kebalik di sini. Ya, berarti artinya apa? Kamu sudah melewati banyak sekali perubahan di tahun ini, pile nomor 1. Ya, banyak sekali changes ya, maksudnya dari diri kamu, terutama kalau kamu lihat ya diri kamu mungkin di awal tahun sama di akhir tahun itu udah beda banget pile 1. Ya, death card di sini, tower card di sini, banyak situasi-situasi yang mungkin gak mudah yang kamu lewatin pile nomor 1 kemarin-kemarin ya. Tapi kamu tetap pegang yang namanya faith. Ya, di atas semua cobaan yang semesta berikan ke kamu, kamu menaruh keyakinan kamu di atas semua masalah kamu, dan disinilah semesta akan memberikan kamu reward dari semua itu. Ya, karena upaya kamu sendiri untuk memegang keyakinan teguh itu. Ya, banyak sekali mungkin kejadian-kejadian kemarin pile nomor 1 di mana situasi mungkin menggoyahkan keyakinan kamu, tapi kamu tetap akhirnya kekeh sama keyakinan kamu. Dan itu adalah sifat, pile nomor 1 ini aku ngerasa orang-orangnya punya karakter yang sangat kuat. Punya pribadi yang sangat dewasa, bijaksana, dan sangat kuat pile nomor 1. Ya, gitu. Ya, jadi kamu ini secara spiritual juga mungkin kuat aku ngelihatnya. Ya, karena kita punya faith di sini. Ya, kamu mungkin kuat, ya koneksi kamu sama Tuhan kamu bentuk dengan baik. Ya, meskipun ada hal-hal yang seperti itu, tapi kamu selalu yakin semua akan baik-baik aja. Kamu selalu yakin nanti semua akan yang terbaik yang kamu dapatkan di waktu yang terbaik dan lain. Itu semua yang membawakan ini hasilnya kamu raih di penghujung tahun pencapaian kamu. There's gonna be a big achievement kalau aku ngerasanya, yang patut dirayakan, dan aku melihat sebagian besar dari kamu akan merayakan ini, ya. Entah kamu potong kue akhirnya, ya maksudnya entah kamu mungkin ngundang orang, atau kamu kayak mungkin apapun, ini pencapaian bisa dari mana aja ya, tapi feeling aku ini lebih ke sukses atau karir, aku rasa seperti itu, ya. Gitu, untuk sebagian besar dari kamu, karena di sini tower. Ya, sesuatu yang kamu bangun lah intinya seperti itu. Ya, yang kemarin-kemarin mungkin ada momen dimana kamu ngerasa tiba-tiba kayak ketiban sesuatu gitu ya. Kayak, tapi ternyata kamu bisa bangkit lagi. Yang bikin kamu bangkit lagi itu ya keyakinan kamu sendiri tanpa kamu sadari, pile nomor 1. Your faith is very strong. And orang-orang yang punya keyakinan besar itu, ya, keberhasilannya pasti akan mengikuti. Ya, gitu.
Jadi itu sih kalau power 1 aku ngelihatnya. Ya, Dev ngelambangin perubahan yang sudah banyak kamu lakukan lagi-lagi dari dalam kamu. Kamu banyak sekali situasi-situasi di mana kamu diuji sama Tuhan semesta untuk bisa melihat secara lebih luas lagi, melihat secara lebih dewasa lagi gitu-gitu. Ya, belajar melihat dari sudut pandang yang lebih bijaksana. And you did it. Kamu sudah ngelakuin itu, power nomor 1. Ya, very good energinya. Ya, ya perubahan-perubahan kamu sangat-sangat positif sih, makanya kayak penghujung tahun banyak hal-hal positif yang mau semesta kasih ke kamu. Sebagian besar dari kamu aku ngeliatnya ini rezeki sih. Ya, rezeki ini bisa datang dari mana aja, Pal nomor 1. Kamu lagi menarik energi ini masuk ke dalam energi kamu di penghujung tahun. Bagi kalian yang mungkin kemarin sempat kesulitan atau kemarin sempat mungkin ya itu ya, karena ada kartu The Tower-nya di sini. Ini 2 kartu yang nggak mudah ini kartunya. Ya, energinya berat. Tapi dua-duanya kebalik, berarti apa? Kamu sudah berhasil melewati itu. Karena kamu punya iman. Nih, ya, hal nomor 1. So, kalian orang-orang hebat. Ya, beberapa dari kalian juga aku ngeliat ada yang ulang tahun di akhir tahun ya. Di sini, gitu ya. Bagi kalian ulang tahun di akhir tahun, happy birthday buat kalian. Ya, cuman ya, oke. Ya, rezeki ini apa ya, rezeki ya sebagian besar materi, tetapi ada kok beberapa dari kamu yang sifatnya mungkin yang imaterial atau bukan yang berbentuk uang, tapi ya hal-hal berharga lainnya lah gitu ya. Hal-hal berharga kan nggak cuman masalah uang ya, tapi kalau aku ngelihatnya itu diikuti sama rezeki yang berbentuk materi ya, seperti itu. Oke, itu untuk pile nomor 1. Sebelum aku lanjutkan readingnya, beberapa energi zodiak muncul di sini, tapi kalau nggak aku sebutkan bukan berarti ini bukan untuk kamu ya. Kalau aku sebutkan berarti memang mungkin akan resonate lebih resonate lagi untuk kalian. Ya, ini bisa menjadi zodiak kamu atau orang yang sedang ada di pikiran kamu saat ini. Scorpio very strong di sini. Cancer very strong. Virgo masuk ke aku juga. Pisces ada di sini. Ya. Ya, Gemini, Leo, Aquarius juga masuk ya untuk pile nomor 1. Oke. Kita lanjut ke ini. Apa namanya? Oracle ya. Oracle yang berikutnya nih. Ya, pile nomor 1. Let's see. Berdoa sebentar. Oke, pile nomor 1. Gift from the universe untuk akhir tahun untuk kalian ya, pile 1. Let's see. Oke. Kita ada remorseful heart sama intuitive heart. Ya, oke. Aku lihat dari yang ini dulu ya. Ini gambarnya seperti ini. Ya. Dan di sini forgive and move ahead. Sekarang aku paham pile nomor 1. Kenapa energimu kebuka untuk menerima hadiah Tuhan semesta ini? Karena kamu sudah move on dari banyak hal di dalam hidup kamu. Aku melihat kamu kemarin-kemarin ada momen di mana kamu bener-bener suatu hari tersebut gitu ya, kamu bener-bener memaafkan dan membuka hati kamu untuk memaafkan orang-orang yang mungkin dulu pernah berbuat yang mungkin menyakiti kamu dan lain-lain orang yang ada saat ini juga. Intinya kamu memaafkan semuanya dan termasuk diri kamu sendiri di sini, pile nomor 1. Ya, gitu kamu, dan ketika kamu memberikan energi memaafkan ini, yang kamu rasakan tuh damai, sedamai-damainya gitu, kayak oh ternyata ini yang rasanya tuh lega, rasanya damai seperti ini. Kayak aku tuh melihat ini ya, pile nomor 1, kayak aku melihat kamu dari dada kamu itu keluar cahaya, dan dari cahaya tersebut keluar banyak sekali kupu-kupu warna-warni. Ya, kupu-kupu warna-warni ini melambangkan itu hal-hal yang kamu rilis. Itu hal-hal yang kamu lepas kemarin itu. Dan itu kenapa bentukannya kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu lambang transformasi. Kupu-kupu itu lambang perubahan. Ya, jadi itu yang akan mengubah kamu dan hal baik yang akan bisa datang ke kamu, pile nomor 1. Ya, forgiveness atau memaafkan ini
membuka pintu kebaikan. Ya, karena kadang yang menghalangi rezeki kita sendiri, yang menghalangi hal-hal baik masuk ke kita sendiri karena kita masih menyimpan kepahitan yang kita belum lepas. Ya, dan ketika kamu sudah melepas itu dalam bentukan kupu-kupu, ya yang tadi aku bilang itu sudah keluar dari kamu, maka semesta kasih kamu yang lebih besar lagi di sini. Jadi, apa yang kamu mungkin beberapa dari kamu proses ini mungkin sudah berjalan dari kemarin-kemarin ya, mungkin sudah dari bulan November. Aku ngelihat beberapa dari kamu ya, maksudnya kan akhir tahun kan Desember ya. Dari November mungkin udah kelihatan nih perkembangan kamu, misalkan rezeki lebih berjalan lagi ya, hal-hal baik lebih banyak datang ya karena kamu sudah rilis. Ya, kamu sudah bersihin ini kamu, kepahitan kamu. Ya, jadi ada ruang lebih di dalam diri kamu untuk semesta kasih ini di penghujung tahun. And you did it, Pak, nomor 1. Ya. Jadi, ini, perjuangan kamu yang ini itu nggak sia-sia, Pak, 1. Ya, ini sangat-sangat berdampak untuk kamu. Ya, oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Iya, jadi kayak udah bener-bener nggak ada penyesalan. Beberapa dari kamu bahkan sampai mendoakan orang yang mungkin pernah menyakiti kamu, Pak, nomor 1. Ya, gitu. Jadi itu sudah bagus banget. Itu bentuk itu bentuk cinta yang kamu berikan, cinta dan cahaya ya. Maksudnya seperti Tuhan yang mencintai kita gitu ya, meskipun kita penuh sama dosa, kita banyak dosa ya, tapi Tuhan semesta itu selalu memberikan ruang untuk mengampuni kita. Ya, pengampunan itu efeknya luar biasa sebenarnya, Pak, nomor 1. Itu membuka pintu kebaikan banyak sekali untuk kamu. Tetapi mengampuni itu sesuatu yang mungkin untuk sebagian orang sangat susah. Ya, gitu. Ya kita soalnya banyak yang bilang ya saya nggak bisa melupakan rasa yang pernah ada. Maksudnya ketika dia menyakiti saya dan lain-lain. Kita nggak akan pernah lupa sama itu. Tujuannya bukan untuk melupakan. Ya, tetapi kita ampunin. Ya, kalau inget mah pasti inget. Cuman ya kalau kita inget yang biasanya kita sakit kalau nginget itu, mungkin kalau kamu udah nginget itu tapi kamu udah nggak ngerasa apa-apa, disitulah kamu sebenarnya sudah melepas itu. Yang kamu rasakan tuh bener-bener lempeng gitu ya. Lempeng seperti itu. Tapi kalau masih ada sedikit cekitnya gitu, pasti itu masih ada forgiveness yang kamu masih pelajari. Cuman aku ngelihat nih kemarin di penghujung tahun ini aku ngerasa ada rilis atau pelepasan yang besar yang kamu lakukan. Ya, gitu. Jadi itu tanpa kamu sadari membuka semacam pintu besar ya, dan ini adalah pintu hadiah semesta. Ya, seperti itu. Dari kartu yang ini kita punya intuitive heart. Ya, pile nomor 1 ya. Tadi aku ngeliat angel number kamu tuh 1212 dan 1221. Mungkin itu bisa menjadi, kamu bisa search di internet artinya apa. Cuman intuitive heart ya, step into your true destiny. Ya, kalian adalah orang-orang yang intuitif, pile nomor 1. Kekuatan intuisi kalian luar biasa. Aku bisa merasakannya dari sini ya. Dan dengan ini ya, dengan berkat rezeki apapun yang semesta kasih ke kamu di penghujung tahun ini, akhirnya kamu bisa mengambil langkah selangkah lebih maju ke arah takdir atau tujuan hidup atau misi jiwa dan lain-lain. Di sini dibilang ya, your true destiny. Ya, takdir kamu yang sebenar-benarnya di sini dibilangnya pile nomor 1. Ya, karena faith kamu membawa kamu ke dalam takdir kamu di sini. Membawa kamu selaras dengan apa sih yang sebenarnya Tuhan rencanakan untuk kamu, kebaikan-kebaikan yang sudah disiapkan dan lain-lain. Ya, untuk pile nomor 1 ini adalah orang-orang yang elemen takdirnya besar, aku ngeliatnya seperti itu. Ya, dari kamu lahir sampai sekarang, hal-hal yang kamu lewatin semua itu sebenarnya adalah untuk satu tujuan yang semesta sudah siapkan untuk kamu. Dan kamu akan membuka langkah atau memulai langkah ke arah sana di penghujung tahun ini, aku ngelihatnya. Lebih melangkah ke arah sana lagi aku ngerasanya. Ya, jadi hidup akhirnya tahu, oh destiny aku, takdir aku, tujuan aku tuh untuk bagaimana lagi. Gitu. Ya, dan kamu akan mendapatkan ini pesannya, arahannya dari intuisi kamu. Intuisi kamu berarti sudah terbangun, Pak, nomor 1. Ya, lebih dalam lagi di sini aku ngelihatnya. Mungkin ya kalau energi light worker healer di sini masuk ya ke pile nomor 1 aku lihat. Karena destiny ini banyak dari kalian yang memang takdirnya mungkin Tuhan semesta mau pakai kamu
untuk saluran kebaikan. Ya, power nomor 1. Oke, kita lihat lagi di sini di oracle yang berikutnya. Berdoa sebentar. Kita lihat ya. Untuk pile 1. Oke. Oke, pile nomor 1. Ini 2 kartu yang tadi muncul untuk kamu. Oh wow. Energinya bagus banget ya. Pile nomor 1 ini besar banget, tapi aku tuh energinya ini tuh besar tapi enak rasanya. Pile nomor 1 ya, aku tuh bener-bener ngerasain ini bener-bener seperti angin yang dingin, tapi tuh rasanya enak dan itu ada di sekujur badan aku dari atas ke bawah gitu ya. Di sini aku ngerasain ya, gitu ya. Kita lihat dari sini Angel of Roslyn. Beberapa dari kamu mungkin namanya Rosa atau Roslyn di sini ya, atau Rosi atau Lin ya, Linda. Banyak di sini ya, maksudnya ada energi nama di sini masuk aku, atau mungkin Angel nama kamu di sini ya. Cuman ya, behold the mystery. Ya, semesta angel kamu cuman berpesan lagi ke kamu pile nomor 1. Destiny kamu itu, takdir kamu itu masih menjadi misteri. Ya, maksudnya bukannya misteri, bukannya berarti kamu nggak akan temukan itu, tapi kamu akan memahami itu langkah demi langkah. Kamu akan memahami ini terbuka layer demi layer gitu ya, seperti lapisan bawang gitu ya. Kupasan bawang itu kan, kalau bawang itu kan kayak satu lapisannya gitu satu-satu gitu ya, kebuka. Jadi ya itu di dalam inti bawang tersebut itulah adalah takdir kamu, dan hidup kamu tuh sebenarnya cuma ngebuka layer-layer bawang ini aja gitu ya. Jadi tahun ini tuh pembukaan layer yang besar untuk kamu sih, pile nomor 1 ya. Dan semesta cuma bilang ke kamu, tahun depan ya, memasuki awal tahun, kamu sudah ada di layer berikutnya ya. Dan biarlah tahun depan ini menjadi misteri yang indah buat kamu ya. Sudah banyak kok yang semesta siapkan untuk kamu di tahun depan, pile nomor 1 ya. Misteri itu sesuatu yang kita nggak tahu, itu bukan selalu buruk kok, pile nomor 1. Kadang itu semua akan lebih indah kalau kita tuh taunya nanti pada saatnya, di waktu yang tepat. Kalau kita semua tahu dari sekarang, semua yang kita pengen tahu gitu ya, kita tahu dari sekarang, hidup itu nggak akan ada artinya ya. Hidup nggak akan ada warnanya seperti itu. Jadi biarlah hidup kamu mengalir di sini dibilangnya. Mau ke depannya kita juga nggak tahu ada apa, tapi kita tahu di sana ada hal baik buat kita ya. Kembali lagi ke faith, pile nomor 1. Kamu kalau bisa hidup gini, hidup kamu tenang, damai, adem ayem ya. Gitu ya. Karena banyak orang hidup itu di dalam ketakutan akan masa depannya sendiri, seolah-olah dia sudah berpikir masa depan saya akan jelek, buruk buat saya. Dia tanpa sadar berpikir di situ. Dan orang yang menjalani hidupnya di dalam ketakutan seperti itu sulit menemukan kebahagiaan, pile nomor 1 ya. Kamu belajar dari situasi ini ya, seperti itu, pile nomor 1 ya. Kita ada di sini The Lady and the Unicorn ya. Mungkin unicorn beberapa dari kalian mungkin suka juga ya dengan ini mythical animal ini ya. Hewan mitos ini ya. Jadi unicorn tadi kita bilang di sini intuitive heart. Unicorn itu selalu buat aku adalah spiritual simbolismenya adalah intuisi. Kenapa? Karena dia punya tanduk yang keluar dari jidatnya ya. Sedangkan jidat itu kan maksudnya ya tempat ya, area mata batin kita ya, third eye kita di situ ya. Jadi ini tanduk ini melambangkan intuisi kamu yang semakin tajam dan semakin besar energi levelnya ya, gitu. Energi intuisi kamu tuh luar biasa. Dan the Lady and the Unicorn di sini hidden in plain sight ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya memang semesta
jatuhnya rahasiakan untuk kamu ya, karena dua kartu ini sebenarnya ngomongin hal yang sama tentang rahasia-rahasia indah dari semesta untuk kamu yang pelan-pelan kamu akan buka ini. Ya, seperti itu. Dan beberapa dari kamu mungkin ini adalah diri kamu, jati diri kamu yang sebenarnya juga, spiritual kamu dan lain-lain. Ya, bakat spiritual kamu juga dan lain-lain yang aku lihat seperti itu. Ya, jadi itu sih kalau pile nomor 1 aku ngelihatnya lebih ke situ. Iya, menarik ya. Oke, iya jadi sebenarnya itu sih yang aku lihat ya, gift dari semesta untuk kamu adalah buah perjuangan kamu sendiri, buah iman kamu sendiri, buah keyakinan kamu sendiri, ya. Dan ini aku ngeliat kamu maju dan grow secara spiritual luar biasa. Pile nomor 1 beberapa dari kalian mungkin akhirnya bisa menemukan mungkin misi spiritual kalian atau hal yang kamu mau lakukan secara spiritual yang mungkin bisa menjadi kalian tahu kalian harus melangkah kemana. Mungkin kalau ini awal mula baru dari spiritual karir kalian sendiri gitu ya, karir diri kamu secara spiritual bisa jadi juga di sini. Intinya semua rezeki yang diperlukan atau persiapan atau perlengkapan yang kamu perlukan diberikan di penghujung tahun untuk kamu ya. Semua akan cukup untuk kamu, nggak usah khawatir. Pile nomor 1. Jadi aku melihat energi celebration, perayaan akan pencapaian rezeki untuk kalian sih pile nomor 1 ya gitu. Dan bagi kalian yang merayakan Christmas, Merry Christmas. Ya, oke, itu aja pile nomor 1 pesannya untuk kamu ya. Makasih bagi yang sudah menonton ini, semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Pile nomor 1 jika kalian merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Ya, jika kalian, kolom komentar terbuka untuk kamu mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing, ya silahkan ketik di situ. Itu membantu kalian manifestasi jika kalian inginkan. Dan ini ya, ya bagi kalian yang merasa ingin sharing ya, di kolom komentar di bawah silahkan. Kalau kalian terpanggil untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman di situ, silahkan ya. Kalian bisa ketik di situ. Mungkin dari orang-orang yang mungkin meng-scroll komen-komen di bawah, mereka bisa baca tulisan kamu dan mungkin mereka bisa mendapatkan energi positif, inspirasi dari situ ya. Satu jiwa saja yang sudah bisa terbantu sama tulisan kamu itu, kamu sudah berhasil menghealing 1 jiwa ya, membantu di situ. Dan pastinya karma baik juga akan berbalik ke kamu ya. Ya, kita di channel ini berbagi energi positif saja. Dan ya, kamu mau kasih feedback, masukan tentang video aku, channel aku, silahkan. Aku pasti baca semua komen-komen kamu pile nomor 1, meskipun tidak aku balas satu-satu karena terlalu banyak, maaf sekali. Tapi ya, aku pasti baca satu-satu. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga bisa, namanya Winsiling ya. Dan iya, kalian kalau mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan ya. Di situ aku mengadakan pick a card kecil-kecilan seminggu 3 kali kurang lebih ya. Ya, seminggu 3 kali sih. Ya, mungkin bisa menjadi guidance untuk kamu juga di situ di dalam menjalani minggu-minggu kamu ya. Kalau kamu mau itu mungkin bisa bermanfaat jika kalian terpanggil. Kembali ke personal reading, sesi ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencarian aku satu-satunya aku lakukan untuk membantu orang hari-hari ya. Jadi aku melakukan ini secara profesional. Jadi jika kalian merasa terpanggil saja, siapapun kamu, dimanapun apapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta ya. Dan jangan takut atau malu dengan situasi kamu. Pile nomor 1, justru aku ada di sini untuk membantu menyampaikan pesan arahan dari semesta ya. Dan tentunya tidak ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali ya, no judgment ya. Kita semua makhluk penuh kekurangan kok, pile nomor 1 ya. Maksudnya kekurangan itu kayak ya, kita punya kelebihan kekurangan ya. Dan jangan malu sama kekurangan kamu yang kamu rasa itu adalah kekurangan kamu ya. Justru disitulah kita betulin gitu ya. Oke, dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, pile nomor 1. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya ya. Selama ini aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dari jauh ya, dan cahaya dari jauh. Yang terbaik untuk kamu, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu
menerima hadiah semesta ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak, and semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care, pile nomor 1, and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo, pile nomor 2, bagi kalian yang memilih mainan ini ya, ini mainan Santa Claus. Ya, dan ini kebetulan ada 2, jadi sepasang. Ya, laki-laki perempuan nih di sini. Ya, gitu. Ya, ini akan menjadi general reading kamu tentang hadiah semesta di penghujung tahun untuk kalian. Ya, dan sebenarnya kenapa aku memakai mainan-mainan ini juga sebenarnya ada artinya. Ya, pile nomor 2 gitu. Jadi kalau ini Santa Claus ya, dan ini sepasang di sini, sebenarnya simbolismenya atau artinya itu apa ya, kalau kamu tahu cerita Santa Claus gitu ya. Santa Claus kan dia kayak, kalau ceritanya gitu ya, dia ke rumah-rumah dan dia memberi hadiah-hadiah gitu ya pas Natal misalkan seperti itu. Itu kan ceritanya. Jadi sebenarnya is talking about maknanya ya, sebenarnya the joy of giving. Ya, kebahagiaan ketika kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita. Kebahagiaan ketika kita bisa memberikan yang kita tahu. Ya, maksudnya ya, dan kalau kita bisa gitu ya, punya kemampuan atau kapasitas untuk memberi ke orang lain gitu ya, itu tuh sebenarnya kita happy. Ya, dan kalian itu adalah orang-orang yang seperti itu sih, Paul nomor 2. Orang-orang yang murah hati. Dan orang-orang yang sebenarnya kebahagiaan kamu itu adalah ketika kamu bisa mungkin membawa dampak positif atau dampak atau sesuatu hal baik ya untuk orang-orang di sekitar kamu juga, bukan hanya untuk diri kamu sendiri. Ya, jadi itu sebenarnya Paul nomor 2 adalah orang-orang yang kunci kebahagiaannya itu ketika Tuhan bisa pakai kamu atau semesta bisa pakai kamu di sini untuk banyak kebaikan. That is your true happiness, Paul nomor 2. Ya, gitu. Jadi ya seperti Santa Claus gitu ya. Jadi, dan kalau misalkan sekarang gini aja ya, logikanya, kalau misalkan Santa Claus bisa punya banyak sekali apapun itu, kado, mainan, apapun yang dia bisa bawa ke orang-orang gitu kan ceritanya seperti itu. Berarti tandanya apa? Dia bukan orang susah kan? Maksudnya dia berarti orang yang punya kelebihan. Ya, orang yang punya abundance, orang yang punya kelimpahan, makanya dia berbagi. Gitu. Nah, kamu adalah orang-orang yang akan bisa menjadi seperti itu. Ya, kamu punya kelimpahannya lebih dari cukup buat diri kamu sendiri, dan kamu bisa bagi atau share rezeki kamu, apapun yang kamu punya itu, ke orang-orang yang mungkin lebih less fortunate dari kamu. Ya, mungkin kurang beruntung, atau mungkin hidupnya mungkin lagi susah, dan lain-lain. Ya, jadi Paul nomor 2 ini, remember the joy of giving. Kita nggak usah takut untuk memberi, Paul nomor 2. Ya, selama kita tahu kita memberi itu ada batasannya, dan kita tahu kita memberi itu ke siapa. Ya, gitu ya. Maksudnya contoh, kalau kita ngasih bantuan uang ke mungkin orang-orang yang cacat misalkan, nggak punya disabilitas gitu ya, ke panti misalkan, atau kayak gimana, atau anak-anak yang panti asuhan atau kayak gimana, itu kan sebenarnya ya kita membantu mereka ya. Dengan rezeki kita, pasti rezeki kamu akan diberikan lagi lebih banyak sama semesta gitu ya, gitu ya. Kak, kamu ya kayak gitu. Tapi kalau kamu ngasih duitnya ke orang yang misalkan punya kecanduan judi dan lain-lain ya, kalau kayak gitu kan uang kamu dipakainya buat sesuatu yang tidak berguna. Ya, seperti itu. Jadi ingatlah, kalau kita mau memberi itu, kita memberi kemana. Bukannya kita hitung-hitungan atau kayak gimana. Tapi kita tahu. Ya, seperti itu. Karena rezeki yang diberikan ke kamu, Paul nomor 2. Kamu pakai itu dengan tanggung jawab. Kalau kamu bisa lebih bertanggung jawab sama itu, semesta akan terus tambahin itu ke kamu. Ya, dan jangan takut kalau kamu memang mau memberikan. Ini nggak dilihat dari nominal. Ya, Paul nomor 2, kalau hal-hal seperti ini, Tuhan semesta itu nggak ngelihat. Mau 1.000, 2.000 perak pun sekalipun, kalau kamu ikhlas itu, maksudnya kayak kamu berikan ya karena kan ya mungkin uang 2.000 buat sebagian orang mungkin kecil, tapi ya mungkin buat beberapa itu mungkin uang yang lumayan gitu ya, seperti itu. Jadi ya itu kembali ke kapasitas kamu yang kamu aminin sendiri ya, gitu. Jadi ini lebih ngomongin tentang bagaimana kebahagiaan kamu adalah seperti itu ya. Jadi sepertinya Paul nomor 2 ini juga adalah orang-orang yang kalau aku lihat
ya kebahagiaan kamu ini akan ke-translate atau terrefleksi di dalam bagaimana kamu menjalani hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu sih Pak nomor 2. Ya, gitu. Jadi bagaimana kamu punya kasih gitu ya, cinta kasih yang besar juga atau compassion yang besar dengan orang-orang, di sini dibilangnya seperti itu. Berarti Pak nomor 2 ini pelajaran hidupnya itu adalah belajar tentang compassion. Ya, Pak nomor 2 adalah orang-orang yang mungkin problem hidupnya atau challenge hidupnya kebanyakan adalah dari relasi-relasi kehidupan. Ya, hubungan kamu misalkan sama pasangan, sama orang-orang di sekitar, dan lain-lain. Tapi ya di situ semesta mengajarkan kamu compassion. Dan kenapa aku menyebutkan semua yang tadi aku sebutkan ini? Ini ada hubungannya sama gift yang semesta mau kasih ke kamu. Ya, kenapa? Because you learn. Kamu sudah belajar bagaimana mempunyai cinta kasih ini. Ya, kamu belajar bagaimana bisa lebih memahami kenapa orang ini melakukan ini, kenapa orang itu melakukan itu, dan lain-lain. Kita memahami apa yang biasanya mungkin orang pada umumnya langsung menghakimi, tapi kita lebih ke arah memahami dulu. Ya, gitu. Karena kita nggak tahu orang-orang itu melewati apa di dalam hidupnya. Ya, seperti itu. Ya, karena kan setiap orang punya penderitaannya masing-masing, Pak nomor 2. Nah, kalau kita bisa lebih mempunyai compassion, belas kasih di situ, kita akan lebih bisa memaklumi. Ya, seperti itu. Dan kita tetap ada di dalam kedamaian dan kebahagiaan kita, Pak nomor 2. And I think itu yang semesta mau kasih ke kamu karena kamu sudah belajar ini. Ya, gitu. Kamu paham di situ dengan bagaimana biasanya perjalanan kalian di dalam compassion ini membawa kamu secara spiritual lebih dalam. Membawa hubungan kamu sama Tuhan lebih tebal lagi. Dan sama para penjaga kamu, malaikat kamu, spirit guides kamu juga sama. Ya, Paul nomor 2. Gitu. Iya, jadi kita lihat ya. Apa yang tadi sudah disampaikan dan bagaimana nanti di kartu-kartunya resonate sama itu. Ya, oke. Kita lihat di sini, file nomor 2. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya. A gift from the universe. Kita lihat file nomor 2. Oke. Wow. Oke, ada 4 ternyata. Ya, kita punya the star. Ya, kita punya the chariot, the fool, sama the hierophant. Oke. Ya, file nomor 1 keluar 3 kartu, file nomor 2 keluarnya 4, dan aku disuruh ambil 4-4-nya ini. Ya, oke, kita lihat di sini file nomor 2. File nomor 2. Kamu adalah orang-orang yang mungkin sudah hidup melewati banyak sekali situasi kegelapan. Ya, karena the star ini kebalik. Ya, banyak dari kalian mungkin pernah ada di dalam posisi, mungkin tahun ini sebagian dari kamu ngerasa juga dimana benar-benar titiknya cukup rendah di dalam hidup gitu ya. Maksudnya sampai mungkin kalian pernah mengalami pengalaman benar-benar sampai kayak hidup itu sudah kayak hidup tak mau, ya mati segan hidup tak mau, seperti itu. Ya, gitu. Jadi banyak juga aku ngerasa di sini. Maaf ya kalau ini agak sedikit triggering, Pak nomor 2. Maksudnya sampai mungkin pada titik dimana mungkin kepikiran atau terlintas gitu ya di kepala kamu mau mengakhiri hidup kamu, Pak nomor 2. Ya, seperti ngerasanya hidup ini udah nggak ada harapannya lagi. Ya, di saat kamu ada di situasi seperti itu, Pak nomor 2. Di situ sebenarnya kamu belajar banyak tentang hidup. Di situ kamu belajar banyak tentang sebenarnya hidup itu simple dalam konteks ketika kita bisa yang tadi menemukan kebahagiaan di dalam kita bisa memberi apapun itu. Ya, itulah kunci kebahagiaan kamu. Dan beberapa dari kamu Tuhan menempatkan kamu di posisi rendah seperti itu, Pak nomor 2. Itu exactly untuk kamu belajar itu. Ya, karena High Priest di sini ini kartu Hierophant ya. Pelajaran spiritual. Ya, pelajaran hidup yang spiritual di sini dibilang ya. Dari situasi kamu seperti itu, kamu belajar bagaimana caranya bisa bangkit dari keterpurukan itu. Ya, nih the fool.
Kalian adalah orang-orang yang pernah mencapai titik nol dalam hidup. Di reset, benar-benar di reset abis sama semesta. Ya, banyak yang mungkin di resetnya itu macam-macam ya. Hantaman finansial, hantaman relationship, yang akhirnya mereset semuanya. Beberapa dari kamu, aku melihat hantaman energi gelap, ya, gitu. Berarti hantaman energi gelap ini artinya apa? Guna-guna dan lain-lain. Aku melihat ini juga ya, power nomor 2. Masih banyak orang yang memakai ini sampai saat ini. Banyak orang yang datang ke aku personal reading, situasinya seperti itu. Ya, tetapi kalau kita kena hal-hal seperti itu, power nomor 2, sebenarnya Tuhan lagi mau ngajarin kita sesuatu. Kita udah nggak usah mikirin orang lain itu mau buat jahat dan lain, itu ada balasannya, semua ada karmanya. Yang kita pikirin gimana kita bisa menang dari situasi ini. Apa hikmah yang saya bisa tarik dari kejadian ini semuanya? Gimana cara saya membawa cahaya hidup saya kembali? Ya, di dalam kegelapan ini aku menemukan diri aku. Nah, ini perjalanan kamu. Beberapa dari kamu ini sudah kamu lewatin, ya, gitu. Ya, kalian berhasil mengangkat diri kamu dari titik terendah. Yang tadinya kamu udah bener-bener ngerasa diri kamu jatuh, terkapar, kamu nggak kuat untuk bangkit lagi. Tapi ternyata, siapa bilang kamu nggak kuat? Power nomor 2. Ya, you pick yourself back up, di sini dibilang ya. Ya, power nomor 2, kalian orang-orang yang punya potensi sukses luar biasa. Kita punya the chariot di sini and the fool. Ya, hidup ngulang lagi dari nol atau hidup ke reset dari nol itu bukan sesuatu yang buruk, power nomor 2. Justru itu bagus. Kenapa aku bilang bagus? Karena kamu membangun ulang hidup kamu di atas sebuah fondasi baru. Ya, di atas fondasi spiritual kamu yang lebih kuat. Di atas fondasi kebijaksanaan kamu yang lebih besar. Ya, diri kamu yang lebih dewasa dan lain-lain. Kalau kamu nggak punya fondasi kuat ini, kamu mau bangun apapun, setinggi apapun itu suatu saat akan hancur. Ya, mungkin itu yang terjadi di kamu sebelum-sebelumnya. Kamu membangun apapun dalam hidup kamu membangun bisnis kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, relationship kamu, rumah tangga, dan lain-lain. Itu semua dibangun. Tapi kalau kita nggak punya fondasi yang tepat untuk itu akan ambruk suatu saat. Dan itu banyak terjadi di orang-orang. Power nomor 2. Kalau kamu diberikan kesempatannya untuk ngulang dari nol dan kamu diberikan kesempatannya untuk bisa bangkit dari situ, bersyukurlah. Power nomor 2 itu anugerah besar dari Tuhan. Meskipun kita lewatin itunya berat. Ya, power nomor 2, the fool. Berarti hadiah yang Tuhan kasih ke kamu, power nomor 2, adalah kesempatan untuk memulai lagi. Tapi kali ini, kamu mulai dengan energi yang berbeda. Dan ini akan membawakan kamu ke sukses kamu, power nomor 2 dengan chariot. Disinilah momen kemenangan kamu. Ya, dan lucunya di sini aku juga baru ngeh ya. Tadi kan ceritanya tentang Santa Claus di awal, power nomor 2, ya, dan di sini ada kereta kudanya nih. Ya, the chariot ya. Kalau di Santa Claus kan ceritanya dia pakai kereta reindeer ya. Reindeer tuh apa sih bahasa Indonesia ya? Pokoknya reindeer itulah. Ya, rusa atau bukan rusa. Ya, pokoknya gitu deh. Ya, benar rusa ya. Gitu. Cuman ya, ini sama nih, exactly the same ya. Kamu akan mencapai kesuksesan. Dan karena kamu pernah sampai di titik nol, power nomor 2, ketika kamu mencapai kesuksesan besar di dalam hidup, kamu akan ingat rasanya, dulu bagaimana saya sempat ada di bawah situ. Makanya kamu punya empati ke orang-orang susah itu besar. Makanya kamu punya empati ke orang-orang yang mungkin masih struggle atau masih berjuang di dalam hidupnya itu besar. Dan kamu sangat happy bisa membantu orang-orang yang mau berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Dan kamu akan dipakai menjadi saluran itu, power nomor 2. Ya, kalian di kehidupan ini, aku ngeliatnya power nomor 2 ini adalah orang-orang yang sangat-sangat berderma sekali. Ya, karena itu kamu happy bisa seperti itu. Ya, gitu. Tapi pastikan kamu ngebantuin memang orang yang dia tahu dia mau memperjuangkan hidupnya ke arah yang lebih baik. Ya, sama yang tadi aku bilang, kalau kita ngasih duit ke orang yang masih pecandu judi dan lain-lain, ya sama aja kita kasih makan judinya dia gitu ya, buat apa? Gitu. Ini contoh. Ya, seperti itu. Jadi kita juga tahu kita berbijaksana di dalam pemberian kita. Bukannya berarti kita nggak tulus. Ya, seperti itu. Ya, power nomor 2. Jadi aku ngerasa ya, berarti gift yang Tuhan semesta kasih ke kamu is a gift to start over. Dan beberapa dari kalian mungkin sudah akhirnya saatnya untuk memulai baru.
Ya, sudah banyak hal-hal baru yang kamu akan mulai ya kalau aku ngerasa di sini. Jadi aku nggak heran ya kamu mungkin akhirnya bisa bisa ngejalanin sesuatu yang kamu pengen jalanin dari dulu belum bisa jalan-jalan ya. Karena energi sebuah perjalanan, awal mula sebuah perjalanan dan apa ya, seberapa suksesnya perjalanan kamu di sini keluar dengan the Fool dan the Chariot di sini. Ya, the Chariot aku ngeliat ya kamu naik kereta kuda dan kamu kendalikan kuda kamu ini dengan sangat baik, cepat sekali geraknya. Ya, dan kenapa aku bilang jangan takut kalau ada semacam hidup kita ngulang dari nol. Karena ada situasi-situasi ya di mana orang yang mencapai suksesnya di dalam waktu 10 tahun misalkan. Ya, dalam waktu 10 tahun orang mencapai sebuah sukses. Gak menutup kemungkinan kamu bisa mencapai sukses yang sama dalam waktu 1-2 tahun, Pak nomor 2. Ya, karena waktu sukses orang tuh beda-beda. Banyak kok kejadian seperti itu. Ya, jadi kita jangan compare, kamu jangan pernah ngebandingin diri kamu dengan perjalanan orang lain, karena nggak akan pernah bisa sama. Sama siapapun, Paul nomor 2. Ya, jadi fokus ke diri kamu. Dan Paul nomor 2 ini aku ngelihatnya hadiah besar dari Tuhan untuk kamu itu sebenarnya seorang pasangan yang benar-benar bisa berjalan bersama-sama di dalam kemenangan kamu sih aku ngerasanya. Karena di sini berpasangan. Ya, dan siapapun pasangan kamu ini adalah pasangan spiritual sih Paul nomor 2. Maksudnya memang kamu sudah berjodoh, kamu sudah ya kalau ini mau dibilang twin flame, soulmate, apapun itu ya, semua ada di sini di Paul 2 ini. Ya, beberapa dari kamu mungkin perkembangan love life kamu atau blessing di dalam love life kamu atau hubungan kamu sangat besar di penghujung tahun Paul nomor 2. Ya, jadi selalu ingatlah bahwa diri kamu di dalam bersyukur setiap hari Paul nomor 2. Meskipun hidup banyak pahitnya itu pasti ya. Namanya balance gitu ya, hidup gak mungkin manis terus, gak mungkin pahit terus juga. Gitu. Ya, tapi bagaimana kamu bisa menemukan titik pelajarannya dari semua ini, Paul nomor 2. Ya, High Priest. Oke, kita lihat di sini karena apa oracle-nya. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, Paul nomor 2, gift from the universe. Pemberian Tuhan semesta untuk kamu. Oke, keluar 2 kartu ini. Ya, Paul nomor 2. Dan inilah pesan-pesannya. Kartu pertama kamu, don't give up on love heart. Ya, beberapa dari kamu mungkin pernah mencapai sebuah titik rendah dalam hidup itu sampai kamu mungkin rasa pengen menyerah seperti yang tadi aku bilang. Mungkin sebagian dari kamu karena kepahitan kamu, karena kebencian, atau bukan kebencian sih, tapi lebih ke kepahitan mungkin yang pernah kamu alami ya. Kayak mungkin kamu pernah merasa menyerah gitu sama yang namanya sebuah cinta di sini. Cinta itu ada di mana-mana, Paul nomor 2. Carilah cinta di sekitar kamu. Cinta ini nggak harus bentukannya dari dalam sebuah pasangan gitu. Meskipun nanti memang kamu ya blessing besar dalam hidup kamu tuh ya kamu ketemu sama pasangan sejati kamu. Cuman ya cinta itu universal. Cinta itu ada di mana-mana. Tinggal kamu paham bagaimana aku bisa melihat ini dan aku bisa menerima cinta dari sekitaran aku. Dari orang-orang yang sayang sama kamu, dari kejadian-kejadian yang yang seperti kebetulan bukan kebetulan yang memang baik untuk kamu, seperti itu tuh kan cinta semua sebenarnya. Ya, love is in the air. Kalau kamu pernah mendengar istilah itu, love is in the air. Kalau dalam bahasa Indonesianya, cinta itu ada di udara gitu ya. Maksudnya di atas itu semua. Tinggal kita bisa metik itu. Apa enggak? Kita memilih untuk melihat secara positif dengan kacamata positif. Atau kita memilih untuk melihat kepahitan kita doang. Ya, pilihan ada di tangan kamu. Makanya di sini dibilangnya what do you desire? Semesta bertanya lagi sama kamu, apa yang memang benar-benar kamu inginkan, Paul nomor 2? Secara batin, secara jiwa. Yang selaras dengan bagaimana kamu bisa mencintai diri kamu dan hidup kamu secara keseluruhan di sini dibilang ya. Ya, so don't give up on love. Ya, jangan pernah menyerah sama cinta, karena kalau kamu bisa hidup menjadi sebuah cinta ya, cinta itu bukan kita temukan tapi kita menjadi cinta tersebut.
Kalau kamu sudah bisa menjadi cinta, mencintai diri kamu dan mencintai kehidupan kamu, kamu akan bisa berbagi cinta ke banyak orang di dunia ini, pal nomor 2. Ya, dan tentunya akan menarik seseorang yang bisa memberikan cinta yang sama ke kamu. Di sini, this is bagaimana kamu mencari, bukan mencari sih, tapi menerima ini semua. Ya, dan di sini kita punya curious heart. Ya, dengan embark on a great adventure. Ini nyambung sekali sama kartu The Fool. The Fool ini juga ngelambangin tentang petualangan baru, perjalanan baru, sesuatu yang kamu mulai baru di sini. Ya berarti hidup kamu ini, beberapa dari kalian mungkin lagi akan memulai sesuatu di sini, akhirnya punya misalkan modal yang cukup, akhirnya punya keberanian yang cukup, ya punya spiritual yang cukup untuk ini, ya karena jiwa kamu tuh seperti jiwa yang kayak penasaran gitu ya, pengen mencapai apa yang ada di masa depan kamu di sini, ya. Tapi power nomor 2, ngalirlah di sini, ya, dan embark on a great adventure. Karena aku melihat pemberian Tuhan buat kamu, pemberian semesta buat kamu, the gift adalah kamu akhirnya bisa berangkat, ya. Maksudnya berangkat dalam tanda kutip ya, memulai sesuatu yang kamu pengen mulai dari dulu tapi nggak bisa-bisa, atau mungkin kamu nggak pernah atau nggak tahu gimana caranya, gitu, ya. Entah bagaimana caranya, aku ngeliatnya di sini bisa jalan. Beberapa dari kalian, the gift juga di sini masuk ke aku adalah gift of travel. Ya, karena aku melihat perjalanan-perjalanan di sini. Berarti ya aku ngeliatnya akan ada mungkin banyak perjalanan-perjalanan yang kamu akan lakukan, tapi kamu akan happy, dan ini sebenarnya bagian dari perjalanan spiritual kamu sendiri, pal nomor 2. Ya, jadi perhatikan, pay attention lagi. Kalau kamu misalkan tiba-tiba harus travel kemana atau pergi kemana atau entah ini liburan, entah ini mengunjungi keluarga atau apapun di sini, di situ ada pelajaran spiritual yang terselubung di dalam situasi kamu. Semesta sudah menyiapkan itu semua buat kamu. Ya, gitu. Perjalanan kamu akan menjadi perjalanan yang luar biasa, Pak, nomor 2. Dan ingat tadi yang aku bilang, ya, sukses yang dicapai orang dalam 10 tahun bisa dicapai orang lain dalam waktu 1-2 tahun. Ya, itu tidak menutup kemungkinan itu. Dan gak apa-apa, semua orang punya sukses tuh gak akan kemana, semua orang punya rezeki masing-masing dan lain-lain. Kita gak usah mikirin orang itu ya dan gimana dan lain-lain. Kita fokus ke diri kita sendiri aja, ya, mencapai apa yang kita ingin capai. Oke, kita lanjut ke kartu yang berikutnya nih, pile nomor 2. Oh, sebelum aku lanjutin pile nomor 2, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul untuk kamu, ya. Pile nomor 2 di sini kita ada Virgo, Gemini, Aquarius, Taurus, dan Cancer. Ya, mungkin itu bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Ini bisa orang yang akan berperan di dalam perjalanan kamu, ya. Oke. Berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya pile 2. Oke, kita punya The Chariot, kita punya, sorry ya, kenapa aku jadi bacain yang ini? Maksudnya aku lagi benerin kartu-kartu itu. Oke, sorry. Oke, 2 kartu ini tadi ya. Ya, masuk ke aku, angel number buat kamu adalah 777, pile nomor 2. Ya, triple 7 artinya selalu buat aku adalah keberuntungan yang kamu akan dapatkan. Ya, tetapi di satu sisi 777 ini juga melambangkan tentang mungkin kembali mensyukuri hidup kamu secara sepenuhnya. Ya, sebenarnya kamu bisa sampai di titik kamu saat ini itu benar-benar anugerah semesta luar biasa sih buat kamu. Ya, be very grateful, pile nomor 2. Kamu ini sebenarnya orang-orang yang sangat disayang sekali sama Tuhan, sama semesta, pile nomor 2. Ya, gitu. Ya, jadi Tuhan tuh udah baik banget sama kamu, pile 2. Ya, jadi
energi apa ya, blessingnya tuh besar kamu ya. Kamu mungkin akan bisa melihat hidup kamu tuh benar-benar sebagai blessing. Maksudnya kayak ya benar-benar ya I am very blessed. Aku sangat beruntung sebenarnya, meskipun ya situasi aku mungkin belum mencapai titik yang aku pengenin gitu ya dalam hidup. Tapi untuk sampai saat ini banyak sekali hal yang bisa kamu syukuri. Ya, di sini kita punya Song of Songs. Beberapa dari kamu mungkin punya bakat musik. Ya, power nomor 2 karena di sini ada harpa, ada energi musiknya dan energi song, mungkin menyanyi, mungkin main alat musik di sini. Kalian mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang kalian mau mulai juga, power nomor 2 ya. Go for that. Ya, gitu. Lakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta, power nomor 2. Kamu nggak usah terlalu mikirin hasilnya bagaimana. Selama kamu bisa melakukan itu dengan tulus dan setulus-tulusnya, semesta akan kasih kamu apa yang memang kamu berhak dapatkan. Rezeki itu mengikuti energi kamu. Ya, gitu. Dan semakin kalau ada orang bilang kejar, cari duit, kejar, cari rezeki dan lain-lain. Kadang rezeki malah kabur jadinya karena kita kejar-kejar. Tapi kalau kita benar-benar pakai hati kita ya untuk benar-benar ngejalanin yang kita tahu kita pengen jalanin sepenuh hati, malah rezeki datang sendiri. Ya, itu apa yang terjadi ke dalam hidup aku. Ya, seperti itu. Jadi, express your love. Semesta cuman bilang ke kamu, ini ada gambar angsa ini 2 ya, gitu. Ini lagi-lagi ngomongin tentang soulmate, twin flame, energy ada di sini. Ya, power nomor 2 ini memang orang yang akan ketemu sama pasangan yang memang sudah dipilih sama Tuhan buat kamu sih. Ya, gitu. Dan di sini express your love, semesta cuma bilang ke kamu, jadilah cinta dan ekspresikanlah cinta itu keluar dari diri kamu, power nomor 2. Apapun yang kamu lakukan di dalam hidup kamu dari detik ini dan ke depannya, lakukan itu dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta, di sini dibilangnya. Ya, gitu. Entah ini ke diri kamu sendiri, ke orang di sekitar kamu, ke pasangan dan lain-lain. Always remember this. Maka kamu akan mendapatkan kedamaian besar dalam hidup. Karena harpa ini sebenarnya melambangkan kedamaian. Beberapa dari kalian mungkin belakangan lagi ketarik untuk denger musik instrumental harpa gitu, bisa jadi. Ya, di sini aku ngeliatnya. Dan atau mungkin suara atau ASMR atau ASMR ini ya, suara desiran pantai ini. Aku desiran air laut gitu ya di pantai gitu. Aku juga denger ini soalnya ya, karena ini ada gambarnya. Gitu. Ya. Hidup kamu tuh sebenarnya sangat berpotensi untuk bisa berdamai, berbahagia, sukses luar biasa. And remember, ini kamu berhak dapatkan kalau kamu bisa yakin sama ini, PAL 2. Ya, gitu. Beberapa... sorry. Ya, PAL 2, kita lanjut di sini ya. Kita punya Love Light. Ya, ini konfirmasi sih, PAL nomor 2. Ya, beberapa dari kalian mungkin ini the gift yang besar dari Tuhan buat kamu. Ya, ini sebenarnya... kita mungkin ngebahas ini akhir tahun, tapi sebenarnya ini buat aku lebih ke timeless di reading ini. Ya, gitu. Jadi kalau untuk power nomor 2 ini, energinya timeless dalam konteks, mungkin akhir tahun ini udah banyak kebuka pintu untuk kamu untuk ke sana. Tapi sebenarnya hadiah terbesar yang kamu, salah satu yang terbesar di dalam hidup kamu tuh bener-bener pasangan kamu sih, aku ngerasanya power nomor 2. Ya, karena dari tadi energi pasangannya nih, kamu lihat sendiri nih, ya. 2 ini, terus 2 ini kembar, terus 2 orang seperti soulmate energy di sini keluar sekali. Ya, recognition, tetapi power nomor 2, kamu cuma bisa akan menemukan ini kalau kamu sudah benar-benar mengenal diri kamu, jati diri kamu temukan dulu. Makanya banyak orang-orang yang di power 2 ini yang mungkin baru ketemu, aku nggak bilang semua ya, tapi sebagian besar dari kamu mungkin baru ketemu benar-benar soulmate kamu, pasangan jiwa kamu yang sebenarnya itu, true love kamu, mungkin di umur-umur 30-an, 40-an ke atas ya, aku ngeliatnya seperti itu. Ya, karena disitulah kamu baru memahami jiwa kamu yang sebenar-benarnya tuh kayak apa. You recognize your own self. Dan disitulah kamu akan menemukan orang yang akan bisa melihat atau recognize diri kamu sendiri, di sini dibilangnya. Ya, gitu. Ya, jadi soulmate, pantulan jiwa, seperti itu aku ngerasanya ya. Energinya sangat dalam di sini. Ya, tapi nggak harus ya, beberapa dari kalian mungkin ketemu sebelum itu juga ada. Cuman aku ngeliatnya 30-an, 40-an beberapa dari kamu. Ya, gitu. Ini kan general reading ya, gitu. Iya, dan kenapa semesta mempertemukan kamu sama orang ini itu penting dan memang harus ketemu, karena dari situ kamu akan membawa cinta dan cahaya bersama-sama. Aku nggak heran kalau banyak dari kalian yang akan bekerja sama dengan pasangan kamu nanti-nantinya ya, atau mungkin ini sudah terjadi saat ini, kalau kalian yang sudah menemukan ini, di dalam pencapaian misi jiwa kalian. Kalian punya misi jiwa yang terbagi sebenarnya. Ya, yang maksudnya terbagi itu maksudnya sesuatu rencana Tuhan yang besar
hanya bisa terjalani secara sepenuhnya kalau ada dua jiwa ini yang jadi satu. Ya, seperti itu. Jadi kalian bersatu untuk semacam misi atau tujuan yang sama nanti aku ngeliatnya. Tapi kamu punya cara masing-masing. Ya, seperti itu Paul 2. And that is a huge blessing. Dan kamu akan membawa cahaya dan cinta ini bersama-sama. Dan beberapa dari kamu, ya, kalian berdua mungkin nanti akan dikenal atau dilihat orang. Ya, Paul nomor 2. Karena di sini kita punya recognition. Kenapa kalian berdua mau dipakai menjadi sumber cahaya untuk orang lain, Paul nomor 2? Karena kalian bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Cerita hidup kamu, yang sampai yang kemarin sempat mungkin sampai 0 dan lain-lain gitu ya, itu semua akan terpakai, bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Ya? Dan bagaimana kamu bisa berbagi cahaya kamu kalau kamu belum ketemu sama cahaya diri kamu sendiri. Makanya perjalanan kamu berat nih, Paul nomor 2. Tapi sebenarnya semua itu blessing buat kamu. Anugerah, kalau kamu sudah paham sama ini, dan kamu sudah menerima itu semua sebagai anugerah dan blessing, bukan sebagai beban atau apapun. Hidup kamu akan berubah banget. Dan penghujung tahun ini terutama, Paul nomor 2, this is the greatest gift yang semesta mau kasih ke kamu sih. Ya, gitu maksudnya, sesuatu yang akan kamu mulai, yang kamu akan happy ngejalaninnya, Paul nomor 2. Ya, gitu. Beberapa dari kamu mungkin gak menutup kemungkinan bertemu sama orang ini di penghujung tahun. Ya, bagi kalian yang belum ketemu. Gitu. Gak menutup kemungkinan itu. Tapi kan ini kan reading banyak orang ya. Jadi ya, kalau enggak ya berarti pembukaan ke arah sana lebih besar lagi. Ya, di penghujung tahun. Itu saja sih, Paul nomor 2, reading untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Ya, jika kalian merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu. Ya, Paul nomor 2, kalian mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing. Itu bisa membantu manifest jika kamu inginkan. Ya, atau kamu terpanggil untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, silahkan. Ya, karena kadang kalau orang nge-scroll komen dan mereka menemukan komen kamu di situ dan mereka baca itu, ya, mungkin itu bisa memberikan energi positif dan motivasi, inspirasi buat mereka. Satu jiwa saja yang sudah merasakan demikian, kamu sudah berhasil membantu orang healing satu jiwa. Ya, gitu. Jadi kita di channel ini berbagi energi positif saja, ya. Dan apapun feedback, masukan tentang video ini, channel aku, silakan kamu mau ketik di kolom komentar, silakan. Aku pasti baca semua komen-komen kamu, Paul nomor 2, meskipun aku nggak balas satu-satu karena terlalu banyak, maaf sekali, tapi aku pasti baca satu-satu. So thank you so much bagi yang sudah meluangkan energi dan waktunya untuk itu, Paul nomor 2, ya. Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi personal reading healing dengan aku, konsultasi bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Atau bisa DM via Instagram juga bisa, namanya Wins Healing. Sama kalian kalau mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan. Di situ aku membuat reading pick a card kecil-kecilan 3 kali seminggu. Mungkin bisa membantu, bisa bermanfaat untuk kalian juga ya, di dalam guidance dari minggu ke minggu untuk kamu. Ya, gitu. Itu lebih kayak ke setiap 2 hari sekali lah, seperti itu ya. Aku kasih kurang lebih 2-3 hari sekali di situ aku posting pick a card di Instagram ya. Jika kalian berkenan saja. Iya, kembali ke personal reading. Sesi ini sifatnya adalah berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku, satu-satunya yang aku lakukan untuk membantu orang hari-hari. Jadi aku melakukan ini secara profesional, full time, dan ya, jadi jika kalian merasa tertarik aja, apapun, dimanapun kamu, siapapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta, tidak ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Paul nomor 2, jangan malu-malu atau takut dengan situasi kamu, ya, justru aku ada di sini untuk memberikan petunjuk semesta untuk kamu, ya. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga. Paul nomor 2 ya. Terima kasih banyak sekali lagi atas bentuk dukungan dan doa selama ini yang kalian sudah berikan. Thank you so much. Aku juga pasti akan selalu doain kamu dari jauh. Paul nomor 2 setiap setelah reading ya. Yang terbaik untuk kamu, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu menerima pemberian semesta yang luar biasa indah ini. Sekali lagi thank you so much. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, Paul nomor 2. Take care and have a nice day. Bye bye. Halo, pile nomor 3. Bagi kalian yang memilih mainan yang ini, ya, ini bentuknya lilin, ya. Ini yang kalian pilih, pile nomor 3, dan ini kita ngebahas tentang gift dari semesta,
pemberian dari semesta untuk kamu di penghujung tahun. Tetapi sebenarnya reading ini bersifat timeless juga ya. Tergantung nanti konteksnya bagaimana, karena tadi di pile 2 memang ada yang di penghujung tahun, tetapi maksudnya gift yang memang lebih dalam atau memang yang memang semesta siapkan itu mungkin sifatnya timeless ya. Jadi tidak terpatok waktu. Tapi kita coba lihat di sini untuk pile 3 ya. Sebenarnya kalian yang ketarik ke lilin ini, sebenarnya ini ada maksudnya juga ya. Jadi mainan-mainan yang sudah dipilih di sini sebenarnya ada maksudnya, dan lilin itu ada simbolismenya gitu ya. Simbolisme dari sebuah lilin ini adalah sesuatu yang menyala ketika ada kegelapan ya. Jadi ya meskipun nggak selalu orang nyalain lilin itu untuk kegelap, maksudnya kalau misalkan ruangannya lagi gelap atau kayak gimana, cuman memang simbolnya tuh seperti itu ya, light in the darkness, sebuah cahaya di dalam kegelapan ya, titik cahaya, sumber cahaya di dalam kegelapan, di sini dibilangnya seperti itu ya. Jadi seperti iluminasi, seperti sesuatu yang tercerahkan ya, seperti itu ya. Jadi itu simbolnya sih. Jadi dan memang cahaya lilin ini adalah cahaya kebenaran sebenarnya. Makanya kalau dari mungkin kayak simbol-simbol di dalam mungkin spiritual atau kayak agama dan lain-lain, banyak yang simbolnya tuh memakai lilin ya, seperti ya kayak menjadi terang untuk dunia dan lain-lain ya gitu. Karena memang orang di zaman dahulu itu kan belum ada listrik gitu ya, mereka selalu pakai lilin gitu. Ya berarti ya artinya apa? Pile nomor 3, semesta punya rencana untuk kalian untuk menjadi terang seperti ini ya. Jadi ya mungkin kamu mau dipakai sebagai lilin untuk menerangi kegelapan-kegelapan yang ada di dunia ini, dibilangnya seperti itu ya. Jadi kalian biasanya sih kalau yang menjadi terang seperti ini, biasanya perjalanan hidupnya akan menemukan terang cahayanya sendiri dulu gitu ya. Dia menjadi lilinnya dulu, baru dia bisa menyala untuk orang di sekitarnya. Makanya ini gambarnya tuh seperti itu. Lilinnya adalah dia sendiri gitu ya, dia di kepalanya seperti ini gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin juga sangat suka dengan lilin ya. Mungkin kamu suka nyalain lilin di rumah, entah itu aromaterapi, entah itu kalian cuma nyalain karena mungkin buat suasana atau kayak gimana, karena sebenarnya itu ada artinya sebenarnya secara spiritual ya. Dan mungkin oranye menjadi warna favorit kamu, atau kamu suka dengan warna kuning atau oranye ini, aku ngelihatnya ya. Nggak harus ya, tapi aku melihat beberapa dari kalian ada nih seperti ini gitu. Oke, kita sekarang lihat ke kartu-kartunya ya. Pile nomor 3, let's see. Oke, aku berdoa sebentar pile 3. Oke, pile nomor 3, let's see. Oke, kita ada di Empress, kita ada the Devil. Oke. Ada di Temperance kebalik ya. Dan ada satu yang jatuh di sini, kita punya the World. Oke. Oke. Pile 3. Oke. Menarik pile 3 ya, sangat menarik. Ya, dan bawah decknya kita punya ini the Sun. Ya, sumber cahaya nih. Ya, the Sun ini tuh kalau kamu terangnya sekitaran kamu ya, kalau matahari ini yang menerangi satu semesta gitu ya, satu universe di sini dibilangnya gitu. Ya, jadi ini energinya sangat-sangat besar untuk kamu sih. Dan aku rasa kayak memang kamu mau dipakai sebagai sumber cahaya yang besar sih pile nomor 3. Dan mungkin ini nanti ada hubungannya sih dengan gift kamu. Cuman intinya pile nomor 3 ya, energi di Empress, energi Divine Feminine, energi seseorang yang memang akan benar-benar kuat dalam segala aspek di dalam hidupnya ya. Ini kalau kita mau ngomong tentang
mental, spiritual, finansial, apapun itu di dalam hidup kamu akan menjadi sosok ini sih kayaknya aku ngelihatnya. Ya, energi divine feminine-nya besar. Ya, divine mother, aku merasakan energi mother Gaia juga di sini, atau sosok penjaga kamu di sini yang juga wanita, aku juga ngeliatin di sini, aku ngerasanya power nomor 3. Ya, kalian ini memang akan dipakai sebagai sosok yang merawat sekitaran kamu. Ya, seperti energi keibuan di sini dibilangnya. Ya, tetapi kamu mesti lihat kan kalau ibu ini juga adalah seseorang yang melahirkan gitu ya. Jadi simbol melahirkan ini sebenarnya adalah kalian orang-orang yang akan banyak menciptakan hal-hal baru nanti di dalam kehidupan ini. Ya, di dalam dunia ini. Aku melihat ya orang-orang eh, apa ya namanya ya? Kok aku jadi inventor. Ya, kalian itu seorang inventor, kalian akan banyak melahirkan hal-hal baru, aku ngerasa seperti itu. Mungkin kalian juga akan menjadi sosok orang tua yang hebat, sosok orang tua yang juga nanti akan menurunkan banyak nilai-nilai positif ke anaknya, ya banyak mewariskan hal-hal yang positif nanti ke anak kamu dan lain-lain bagi kalian yang memang punya anak dan segalanya. Ya, gitu. Jadi memang energi kamu ini sangat besar, energi cahayanya besar. Ya, tapi biasanya orang yang punya energi cahaya seperti ini dalam hidupnya pasti melewati karma di mana kamu berhadapan sama yang namanya kegelapan. Power 3 nih, the devil. Ya, gitu. Jadi, power nomor 3 ini mungkin orang-orang yang sudah banyak sekali berhadapan sama kegelapan. Maksudnya kegelapan itu bisa macam-macam ya. Mungkin orang yang jahat banget, orang yang kayak gimana gitu ya, atau kayak ya intinya evil energy. Ya, bisa jadi juga ya situasi-situasi yang berhubung sama energi gelap, misalkan ya guna-guna dan lain-lain. Di sini masuk ke aku juga. Ya, gitu. Cuman ya kalau kamu lihat di sini di bawahnya the devil kita punya temperance. Ya, ini kartu yang berlawanan. Nih, gelap dan ini cahaya terang. Ini malaikat. Ya, kalau ini iblis, ini malaikat. Gitu. Ya sebenarnya kenapa ini kebalik nanti aku jelaskan. Cuman seperti ini ya. Orang-orang yang mungkin membawa gimana ya kalau aku ngomongnya, kalau mau dibilang sebagai penyambung tangan Tuhan, penyambung tangan semesta, light worker, aku ngeliat ini juga ya untuk power nomor 3, tetapi dalam konteks membantu membawa, menerangi kegelapan yang ada. Berarti kamu mungkin ya kalau mau dibilang membawa keadilan juga mungkin ya untuk orang-orang di sekitar kamu, yaitu dengan kekuatan penjaga kekuatan Tuhan yang mengalir lewat kamu, lewat penjaga kamu, lewat malaikat kamu gitu. Aku ngerasa seperti itu ya. Jadi situasi-situasi yang mungkin kamu lihat di dalam hidup kamu lagi yang berhadapan dengan hal-hal seperti ini, sebenarnya semesta mau kamu terkoneksi kembali sama leluhur, para penjaga, malaikat, dan lain-lain. Karena mereka ada di situ untuk membantu kamu melawan ini. Ya, seperti itu. Karena di dunia ini penuh kegelapan, penuh kejahatan, penuh evil, ya. Kamu untuk ngebalance ke sana. Ya, gitu. Kita punya the world di sini. Berarti memang ada semacam misi spiritual kamu di sini, power nomor 3, yang akan berdampak positif untuk dunia ini. Skalanya besar nanti aku lihat yang kamu lakukan power nomor 3. Ya, energi kamu seperti itu. Intinya ya orang-orang yang pengen bukan hanya kebaikan untuk dirinya sendiri ya, tetapi kebaikan yang maksudnya ya kayak skalanya besar gitu ya. Maksudnya ya kayak untuk bisa bermanfaat buat dunia ini gitu ya. Hal-hal seperti itu yang aku lihat. Gitu. Jadi kamu tuh mikirnya udah skalanya skala besar. Ya, power nomor 3 ini orang-orang big picture thinking, orang-orang yang berpikir dengan skala yang besar dan luas. Ya, yang kamu akan tercipta jadi orang seperti ini sih, gitu. Empress buat aku kemakmuran yang besar untuk kamu sih, aku ngerasanya ya. Power nomor 3 kita punya kartu ini. Jadi ya kalau mau dibilang kamu akan dicukupi lebih dari cukup jauh rezeki kamu dan lain-lain ya. Bahkan hadiah dari Tuhan ini berarti dalam segala aspek kalau yang aku lihat ya. Kalau untuk power 3 secara overall, secara keseluruhan, berarti healing di dalam finansial, healing di dalam relationship ya, healing di dalam keluarga, semua jadi satu sih di sini aku ngeliatnya buat kamu power 3 ya. Gitu. Jadi penghujung tahun ada energi healing besar di situ. Ya, kalau kamu ngerasa tantangan kamu mungkin di penghujung tahun ada berhadapan dengan energi-energi negatif atau energi gelap ini, aku ngeliatnya seperti itu beberapa dari kamu. Tapi ingatlah, kamu
selalu dijaga di sini. Bentuk koneksi yang lebih dalam lagi sama penjaga kamu, meditasi, itu akan bisa membantu kamu di sini. Berdoa yang lebih dalam lagi. Kamu memang kayak apa yang aku melihat di sini, purifikasi dan cleansing akan sangat bermanfaat buat kamu. Berarti penghujung tahun ini kalau kamu ada kesempatannya untuk purifikasi, ya contoh kalau di Bali, karena aku tinggal di Bali, itu ada yang namanya melukat dan lain-lain, ya itu sangat penting sekali, disarankan untuk kamu, ya gitu. Cleansing intinya pembersihan, bagaimana cara kamu membersihkan energi-energi yang tidak baik, energi negatif yang ada di kamu, di rumah kamu dan lain-lain. Do whatever you can, apa yang kamu bisa untuk ini, ya karena ini akan menjadi challenge kamu. Tetapi justru ada challenge ini di penghujung tahun. Ya ketika kamu bisa ngelewatin ini, semesta memberikan kamu banyak sekali hadiah atau healing di dalam segala aspek dalam hidup kamu. Ya seperti itu yang aku lihat. Apapun di sini kita juga punya the world. Jadi the world itu adalah penyelesaian. Ya, jadi kalau kamu mau tanya sebenarnya ini nyambungnya kemana sih kalau kita bahas lagi tentang judulnya gitu ya. Gift from the universe, hadiah dari Tuhan semesta, ya terutama di penghujung tahun ini. Apapun siklus kenegatifan, apapun siklus kejahatan yang ada di dalam hidup kamu, atau mungkin orang mau nyelakain kamu, atau orang mau jahatin kamu, atau apapun yang bersifat negatif seperti ini akan selesai di penghujung tahun untuk beberapa dari kamu. Kalau sudah ada keluar kartu the world ini, berarti karma akan sangat berputar untuk kamu di penghujung tahun. Karma baik kamu adalah ini, dan karma buruk orang-orang yang mencelakakan kamu adalah ketika malaikat sudah datang dan membawa keadilan untuk kamu di sini dibilangnya. Ya, gitu. Jadi ini sebuah penyelesaian siklus karma besar untuk kamu. Paul nomor 3, ya. Jadi ya ini hadiah dari Tuhan. Kenapa aku bilang ini hadiah? Karena ini anugerah luar biasa dari semesta. Ya, semesta bilang oke, penderitaan kamu selesai di sini. Ya, untuk situasi yang berhubungan sama orang-orang yang negatif atau orang-orang yang berusaha mungkin jahatin kamu atau apapun situasi kamu yang berhubungan sama kegelapan ini, Paul nomor 3. Ya, gitu. Jadi udah selesai, maksudnya dalam konteks kalau misalkan memang ada orang yang berniat jahat ke kamu, tidak akan bisa, dan malaikat kamu akan langsung melawan ini. Gitu ya, seperti itu. Ya, berarti kalau udah keluar kartu the world ini sudah selesai, berarti ada semacam chapter baru nanti buat kamu, bab baru di dalam hidup kamu, di mana kamu sudah menjadi seorang the empress. Ya, seperti itu. Beberapa dari kamu mungkin ini sosoknya perempuan, ya, gitu. Jadi the devil di sini cuma bilang ke kamu kalau dengan adanya healing besar yang terjadi ini, aku melihat kamu juga banyak sekali mungkin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kamu, ya bisa jadi seperti itu. Kamu juga mungkin akan benar-benar berubah dan bertransformasi dari dalam diri kamu karena ada cahaya yang menyingkirkan energi negatif yang ada di kamu di sini, aku ngerasanya. Ya, berarti ya rumah tangga kamu, bagi kalian yang berumah tangga, akan healing sempurna luar biasa di sini di penghujung tahun. Kamunya pun juga akan healing besar di sini, aku rasa, dan ini lagi-lagi akan berdampak ke semua aspek di dalam hidup kamu. Ya, uang, rezeki, finansial, semua akan terbuka pintunya ke kamu. Aku tuh ngedapet gambaran gitu ya. Kayak aku ada di dalam sebuah ruangan, ya ruangan tapi bentukannya lingkaran gitu ya, Paul nomor 3. Jadi ruangannya lingkaran seperti itu, aku ada di tengah-tengahnya dan aku dikelilingi sama pintu. Semua tuh pintu di sekitar aku. Dan pintu itu semua kebuka bersamaan. Ya, gitu. Jadi kayak gitu buka gitu seperti itu. Itu berarti apa? Selama ini yang mungkin kamu ngerasa apapun yang terpending, entah itu rezeki kamu dihalang orang, entah itu jodoh kamu mungkin dihalang orang, Paul nomor 3 ya, atau situasi mungkin yang selama ini menghalangi kamu, selesai itu semua. Ya, itu sudah selesai. Malaikat kamu di sini sudah, karena semua ada waktunya, dan waktunya di sini dibilangnya sudah selesai, dan ini adalah healing besar untuk kamu. Ya, Paul 3. Makanya aku bilang nanti kebaikan itu, pintu-pintu itu tuh melambangkan kebaikan-kebaikan dalam aspek-aspek tertentu di dalam hidup kamu. Jadi secara keseluruhan ini kebuka buat kamu. Jadi aku nggak heran Paul nomor 3 ini, kalau misalkan hadiah buat kamu adalah akhirnya kamu bisa berjalan
Ya, maksudnya pintu tuh kebuka satu demi satu buat kamu. Kamu akhirnya bisa berjalan ke sana, terus tiba-tiba kebuka lagi pintunya dan lain-lain. Ini rezeki dan lain-lain buat kamu sih, aku ngerasa pile nomor 3. Ya, gitu. Jadi sudah selesai di sini dibilangnya siklus karma kamu. Yang which is ini sebenarnya besar sekali di dalam perkembangan hidup atau perjalanan hidup atau spiritual kamu sih, aku rasa pile nomor 3. Ya, gitu. Jadi energinya bagus banget di sini. Sebelum aku lanjutkan ke kartu-kartu berikutnya, pile 3, ada beberapa energi zodiak yang muncul di sini. Ya, Taurus, Virgo, Capricorn sangat kencang di sini. Sagittarius dengan Temperance, Leo, Aquarius, Scorpio masuk ya di sini juga. Jadi itu mungkin bisa menjadi zodiak kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu yang akan berperan, ya, atau mungkin sosok ini bisa jadi juga. Ya. Oke. Kita lihat dari oracle-nya untuk pile 2. Pile 3, sorry. Pile 3, beberapa dari kamu mungkin ketarik juga ke pile 2, aku ngerasanya ya. Atau mungkin dari pile 2 ketarik ke 3 juga aku ngeliatnya. Cuman mungkin ini nyambung karena feeling aku ada sangkut paut. Beberapa dari kamu saja ya, gini. Oke, pile 3, let's see. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, pile 3. Ya, sorry ya pile 3. Nanti aku jelasin ya pile 3. Ya. Ya, pile 3. Ya, pile 3, jujur aku ngebacain reading kamu ini seperti ada energi yang berusaha menghalangi. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ada energi devil di sini ya, karena energi gelap yang tadi. Dan mungkin nggak mau kalau aku bacain ini untuk kalian, ya, tidak mau aku menyampaikan pesan-pesan ini ke kamu, ya. Itulah kenapa aku selalu berdoa dalam setiap reading aku, pile nomor 3, ya, karena aku tahu aku pasti dijaga. Apapun yang aku tahu aku harus sampaikan di dalam reading kamu, pile nomor 3, akan nyampai ke kamu karena ini pesan Tuhan, pesan semesta. Ya kan, memang niatan aku di sini untuk menyampaikan apapun pesan yang memang akan bisa bermanfaat untuk kamu di sini. Ya, jadi ya mungkin beberapa dari kamu seperti aku bilang, karena kan banyak orang di sini yang nonton ini, jadi banyak orang yang mungkin lagi ada di dalam situasi yang mungkin lagi diselimuti atau lagi ada orang yang mungkin berusaha apapun negatif-negatif yang ada di sini. Ya, dan kalau aku connect sama energi kamu, berarti aku pun juga maksudnya ada energi ini juga ada di situ. Ya, tapi tenang aja pile nomor 3 ya. Ingat, malaikat kuasa Tuhan itu ngalahin semuanya kok. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah takut sama hal-hal seperti ini. Ya, aku cuman sharing aja sedikit ke kamu. Kalau ini ngefek juga ke aku sebagai yang baca kamu di sini pile 3. Ya, makanya tadi aku tuh berdoa aja aku udah bisa ngelihat ya, maksudnya sosok-sosoknya dan lain-lain gitu. Cuman ya, dan memang kenapa hadir ya, kehadiran ini ada di sini karena pasti pengen mengacaukan hasil reading, ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya. Lagi-lagi kita punya keyakinan lebih kekuatan keyakinan kita itu lebih dari kekuatan dia, ya, seperti itu pile 3. Oke, kita lihat di sini. Ada 2 kartu ini keluar untuk kamu, gambarnya seperti ini pile 3. Ya, dan kita lihat dari yang ini dulu. Hopeful heart. Ya, an exciting surprise is coming your way. Pile 3. Ya, sepertinya apa yang tadi aku bilang ini, beberapa dari kamu mungkin sepertinya cukup surprise gitu ya, sama-sama pesan yang tersampaikan di sini, tetapi yang akan Tuhan kasih ke kamu atau semesta kasih ke kamu, pile nomor 3. Ini bener-bener akan surprise banget ya. Kamu mungkin gak akan expect ini, kamu mungkin gak akan kepikiran ini, ya, atau kamu gak nyangka-nyangka ini datang ke kamu. Ya, jadi sepertinya agak sedikit dirahasiakan pile nomor 3 karena ini akan menjadi surprise dari Tuhan semesta untuk kamu. Ya, pemberian kamu ini. Tapi aku ngelihatnya di sini, makanya ada kata-kata hopeful. Ya,
kita bisa terus punya pengharapan yang besar dalam hidup. Pengharapan itu bukan berarti kita ngarepin terus, kita nungguin terus kapan datang-datangnya, nggak ada datang. Bukan seperti itu. Tapi kita tahu yang terbaik itu pasti semesta akan bisa kasih ke kita. Kalau kita berusaha terus jadi yang terbaik. Jadi kita fokusnya terus memperbaiki diri aja. Gitu ya, kapanpun hadiah ini datang ke kita ya biar semesta yang atur. Gitu. Kalau kamu bisa ada di dalam situasi yang seperti ini, kamu bisa punya energi harapan yang besar di sini. Sesuatu yang akan cukup surprising akan datang di sini dibilangnya. Ini sudah OTW sih ke kamu aku ngelihatnya. Ya, ini akan cukup surprise buat kamu ya. Gitu. So, this is very good ya. Dan di sini kita punya flirty heart, pile nomor 3. Energi kamu nanti kalau udah jadi di Empress ya, maksudnya energi kamu yang bakal bagus banget. Ini akan kamu tuh seperti magnet gitu ya. Tiba-tiba aku melihat ya, aku juga ngelihat kamu tiba-tiba semua ketarik ke kamu seperti magnet gitu ya. Gitu. Jadi tapi yang ketarik itu ya rezeki gitu-gitu ya. Seperti magnet hal-hal bagus, hal-hal positif. Aku bahkan juga ngelihat ya, ini random sekali gambarannya, rumah ketarik ke kamu. Aku nggak tahu nih rumah gede banget yang kalau aku lihat, jadi kayak ibarat kamunya kecil tapi kamu narik rumah gitu kan. Berarti energi tarikan kamu kencang sekali, Pak, nomor 3. Ya, rumah ini sebenarnya bukan beberapa dari kamu mungkin ya, ada yang lagi ada di dalam situasi, mungkin sedang memanifestasi rumah sendiri. Ya, seperti itu. Atau mungkin aset, properti, dan lain-lain. Gitu, jadi ya ada rezeki, ada rumah, ada apapun di sini aku ngeliat banyak sekali hal-hal positif atau berkat-berkat Tuhan semesta yang mau kamu tarik di sini dibilangnya. Setelah ini beres, setelah siklus ini selesai. Ya, jadi pesan ke kamu di sini, terus naikkan vibrasi kamu, jaga kesehatan kamu, tidur, istirahat, apapun yang kamu bisa lakukan yang baik untuk diri kamu, yang kamu tahu bisa bermanfaat buat diri kamu. Sayangi diri kamu lebih lagi di sini, power nomor 3. Ya, isi diri kamu dengan kebahagiaan sebisa kamu. Ya, maka ini dan teruslah berdoa, meditasi dan lain-lain ya. Mandi air garam juga bisa kalau kamu merasa diri kamu banyak energi kotor di sini. Ya, seperti itu. Makanya tadi kan purifikasi atau cleansing. Kamu disuruh cleansing di penghujung tahun ini, power nomor 3. Please remember this karena aku ngerasa di sini energi kamu tuh lagi mau narik banyak hal-hal baik masuk ke dalam hidup kamu, dan kamu benar-benar nggak akan expect ini ada sih aku ngerasanya. Tiba-tiba ini semua akan datangnya tiba-tiba semua buat kamu. Ya. Dan di sini kita punya flirty heart. Energi kamu ketika kamu, karena energi kamu ini ya, maksud aku yang kamu tarik ini mungkin adalah juga ya, kalau karena kan energi kamu udah bagus, udah bercahaya, udah jadi magnet, yang mungkin akan menarik orang-orang mungkin jadi pengen connect sama kamu lagi. Orang-orang pengen jadi teman kamu lagi. Mungkin orang-orang pengen, maksudnya banyak orang-orang yang mungkin ya suka sama kamu, misalkan seperti itu, power nomor 3 ya. Cuman semesta bilang ke kamu di sini, karena energi kamu alluring jadinya ya. Energi kamu ini jadi karena magnet, jadi ya secara energi ya akan menarik gitu ya, seperti itu. Karena energi kamu menarik, yang seperti tadi aku bilang, maka banyak orang yang akan tertarik ke kamu. Ya, cuman kita positif aja di sini, power nomor 3, yang memang akan tertarik ke kamu ya berarti orang-orang yang mau kamu aminkan aja. Orang-orang yang tertarik ke kamu adalah orang-orang yang mungkin mau kerja sama-sama kamu, misalkan dalam sebuah usaha bisnis atau kayak gimana. Orang-orang yang mau membangun hubungan yang baik gitu-gitu ya, seperti itu. Apapun hubungan ini, ya mau pekerjaan, mau percintaan bagi kalian kalau misalkan kalian memang lagi memanifestasi itu, ya. Jadi kamu tuh menarik energi orang-orang seperti ini. Ya, jadi kita aminkan, kamu bisa afirmasikan itu. Saya hanya menarik energi positif. Ya, jadi orang-orang yang ketarik juga orang-orang yang positif di sini, yang akan bisa berdampak positif di dalam perjalanan jiwa kamu, power nomor 3. Ya, karena energi kamu alluring banget di sini ya. Alluring itu kayak sangat menarik seperti magnet. Ya, gitu. Jadi kamu bisa memakai energi kamu untuk banyak hal positif. Ya, power 3. Oke. Di sini kita punya ini Oke, sekarang aku lanjut ke ini ya, ke oracle yang berikutnya. Power 3. Ya, angel number kamu itu 2121 ya, Power 3. Itu mungkin kamu bisa searching di internet atau di Google, 2121 angel number meaning artinya apa. Ya. Aku berdoa sebentar.
Oke, kita ada Magdalena's Gift. Oke. Oke, sorry sebentar. Ya, ada kartu ini ya, tadi kebalik. Oke. Pile 3, aku jelasin di sini. Oke. Ya, di sini ada 2 kartu yang keluar. Ya, pile nomor 3 nih. Pertama, Magdalena's Gift. Ya, beberapa dari kamu mungkin ada yang namanya Magdalena, ya. Lina masuk ke aku juga, ya. Gia masuk ke aku juga di sini ya. Write your story. Ya, pile nomor 3. Semesta meminta kamu memanifestasikan kehidupan yang kamu inginkan lagi di sini. Seperti kita itu bikin buku cerita hidup kita sendiri gitu ya. Ya kita tulis di situ yang bagus-bagus gitu ya. Kita tulis di situ yang bagus-bagus, kita aminin yang positif-positif pal nomor 3. Ya, ingat ini, beberapa dari kamu mungkin akan terpanggil untuk menulis atau melukis atau menggambar di sini. Aku ngeliat ya, mungkin ini salah satu yang bikin mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa menghealing kamu sih, aku ngerasa seperti itu. Kamu kepanggil lagi ke sini, ya, gitu. Dan di sini kita ada The Shekinah, ya. Beberapa dari kamu nih namanya bisa jadi Shina ada di sini, Shekinah mungkin juga ada di sini, atau Inah masuk ke sini, ya, gitu. Divine Destiny. Apapun yang kamu akan tarik di sini, pile nomor 3 adalah yang akan berhubungan sama takdir jiwa kamu di sini. Yang memang sudah menjadi hak kamu dibilangnya. Pemberian yang Tuhan kasih ke kamu ini sudah menjadi hak kamu dan memang milik kamu, dibilangnya seperti itu. Dan apapun yang sudah memang menjadi, semesta akan menjadikan ini milik kamu. Mau siapapun berusaha menghalangi jalan kamu ini, nggak akan ada yang bisa, pal 3. Ya, kalau semesta sudah menakdirkan ini untuk kamu. Ya, ini beberapa pesan untuk kalian pal 3. Jadi aku ngerasanya seperti itu. There is an energy of divine destiny di beberapa dari kamu. Ini kamu sama pasangan yang akan berproses healing di sini ya. Beberapa dari kamu, dan beberapa dari kamu yang belum punya pasangan, mungkin ada energi di sini yang mengarahkan ke arah pasangan yang bersifat takdir buat kamu di sini, yang memang sudah dijodohkan dan ditakdirkan. Ya, gitu. Jadi itu sih kalau aku ngelihatnya pesan untuk kamu pal nomor 3. Ya, so very positif ya, agak misterius sih reading ini ya, gitu. Cuman karena memang di situ letak ininya ya, letak surprise-nya nanti dari semesta untuk kamu ya. Jadi nggak apa-apa, sesuatu yang surprise itu justru akan lebih manis ya, seperti itu pile nomor 3. Itu saja reading kamu ya. Bagi kalian yang merayakan Christmas, Merry Christmas buat kalian ya, gitu. Ya, oke. Itu saja pile nomor 3. Thank you so much bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian merasa terpanggil untuk subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang udah, makasih banyak atas dukungannya ya. Jika kolom komentar terbuka untuk kamu pile nomor 3. Kamu mau ketik di situ I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing, silahkan ya. Kalian bisa ketik di situ, itu bisa membantu manifestasi. Kalau kamu inginkan, kalian mau sharing pengalaman kamu, berbagi pengalaman kamu di situ, silahkan, jangan sungkan-sungkan. Mungkin semesta mengarahkan kamu untuk itu ya, karena kalau ada orang yang mungkin nge-scroll komen dan mereka baca komen kamu, mungkin itu bisa menjadi sumber energi positif buat mereka juga ya. Satu orang yang sudah merasakan demikian, kamu sudah berhasil membantu healing satu orang jiwa ya, gitu. Jadi kita di channel ini berbagi energi positif ya. Ya, kalian apapun feedback, masukan tentang video ini, channel ini, silahkan tulis juga, bisa di situ. Aku juga pasti baca semuanya ya, karena pasti aku memang bacakan satu-satu komen-komen kamu. Sorry ya pal 3, aku ini ngeblunder banget ya, energi energi ini sangat berasa di aku soalnya ya. Nanti aku cleansing juga ya. Cuman ya,
Ya, aku pasti baca semua komen-komen kamu, Paul nomor 3, meskipun aku nggak balas satu-satu, maaf karena terlalu banyak. Ya, tapi thank you atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Dan bagi kalian yang terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah, ya. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga bisa, namanya sama Winsiling juga. Kalian kalau mau mengikuti aku di Instagram juga bisa, Paul 3. Ya, di situ aku ada reading pick a card kecil-kecilan 3 kali seminggu di situ, mungkin bisa bermanfaat juga untuk kamu, ya. Dan kembali ke personal reading, ini sifatnya adalah berbayar karena ini mata pencarian aku satu-satunya aku lakukan hari-hari untuk membantu orang. Aku melakukan ini secara profesional full time, ya. Dan jadi jika kalian merasa terpanggil saja, apapun kamu, dimanapun kamu, siapapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Dan aku terbuka bagi siapapun yang merasa butuh bantuan aku, ya, tanpa penghakiman situasi kamu. Jadi atau diri kamu, ya. Jadi apa adanya aja sama diri kamu, nggak usah takut, nggak usah malu sama situasi, ya. Justru aku ada di sini untuk membantu memberikan arahan atau petunjuk semesta, ya. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, Paul nomor 3, ya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, Paul 3. Dan ya, aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh, ya. Dan cahaya dari jauh, Paul nomor 3. Yang terbaik untuk kamu, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu menerima pemberian semesta ini, ya. Sekali lagi thank you so much. Semoga kita ketemu lagi semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, Paul nomor 3. Take care and have a nice day. Bye bye. See you.